warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya yang terhormat yakni Bapak Bibi Supriyanto selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya yakni ujian akhir semester yang berjudul Aliran Murji'ah. Sebelum saya memulai presentasi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizka Kusumawati dengan NIM 125010054. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Sebelumnya, perlu teman-teman ketahui apa sih itu aliran Murji'ah? Nah, aliran Murji'ah itu merupakan salah satu aliran dalam ilmu kalam yang muncul pada abad pertama Hijriah. Nama Murji'ah berasal dari kata irja yang berarti menangguhkan atau menunda. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap kelompok Khawarij yang mudah mengkafirkan sesama muslim, terutama terhadap pelaku dosa besar. Nah, baik, yang pertama kita akan mulai dari latar belakang munculnya Murji'ah. Bisa teman-teman lihat dari slide yang telah saya bagikan di atas, aliran Murji'ah muncul setelah terjadinya perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 675 Masehi. Peristiwa arbitrase atau tahkim atau yang sering disebut dengan pelaku dosa besar menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Murji'ah hadir sebagai reaksi terhadap sikap keras Khawarij yang mudah mengkafirkan sesama muslim. Konflik arbitrase atau tahkim atau yang sering disebut dengan pelaku dosa besar menimbulkan perpecahan di antara umat Islam. Sebagian kelompok, terutama Khawarij, menganggap pihak yang menerima tahkim telah melakukan dosa besar, bahkan dianggap kafir. Sebagian respon terhadap pandangan tersebut, Murji'ah muncul dengan sikap yang lebih moderat, yaitu menangguhkan penilaian terhadap pelaku dosa besar dan menyerahkan keputusan akhir mengenai keimanan seseorang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, Murji'ah berupaya menjaga persatuan umat Islam di tengah perbedaan dan konflik yang terjadi yang sangat besar. Ada beberapa tokoh yang melopori aliran Murji'ah, yaitu beberapa tokoh tersebut seperti Hasan bin Muhammad bin Ali, cucu dari Ali bin Abi Thalib yang dikenal sebagai salah satu tokoh awal yang mengungkapkan gagasan untuk menangguhkan penilaian terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik politik. Selain itu, terdapat Jaham bin Safwan yang wafat pada tahun 746 Masehi yang mengembangkan pemikiran Murji'ah ke arah yang lebih ekstrim dengan menekankan bahwa iman cukup berupa keyakinan dalam hati. Ada pula tokoh yang lain yang sering dikaitkan dengan Murji'ah moderat adalah Abu Hanifah. Meskipun tidak sepenuhnya termasuk golongan Murji'ah, beberapa pandangan yang mengenai iman memiliki kesamaan dengan ajaran Murji'ah, terutama bahwa pelaku dosa besar tetap dianggap sebagai seorang mukmin selama masih memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun pokok-pokok ajaran Murji'ah, yakni yang pertama, pelaku dosa besar tetap dianggap mukmin. Yang kedua, iman berada dalam hati dan diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, amal tidak menentukan status keimanan seseorang. Yang keempat, keputusan mengenai surga dan neraka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tidak boleh mudah mengkafirkan sesama muslim. Maksud dari poin-poin tersebut, aliran Murji'ah berpendapat bahwa pelaku dosa besar tetap dianggap sebagai mukmin selama masih beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, mereka menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai pahala, dosa, surga, dan neraka sepenuhnya merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Konsep iman menurut Murji'ah. Menurut Murji'ah, iman adalah keyakinan dalam hati dan pengakuan dengan lisan. Amal perbuatan bukan bagian dari iman. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan dosa besar tetap dianggap beriman selama masih meyakini Allah dan Rasul-Nya. Jadi, menurut kaum Murji'ah ini, menurut aliran Murji'ah ini, meskipun ada umat Islam yang melakukan dosa besar tetap dianggap beriman selagi di dalam hatinya masih ada keyakinan. Golongan Murji'ah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, Murji'ah moderat, dan yang kedua, Murji'ah ekstrim. Apa sih Murji'ah moderat itu? Murji'ah moderat berpendapat bahwa pelaku dosa besar tetap mukmin, tetapi dapat memperoleh hukuman dari Allah sesuai kehendaknya. Dan yang kedua,
kedua, Murji'ah ekstrim. Murji'ah ekstrim itu berpendapat bahwa dosa tidak mempengaruhi keimanan seseorang selama ia masih memiliki iman. Setiap aliran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, yuk kita cari tahu apa sih kelebihan dan kekurangan aliran Murji'ah. Nah, bisa teman-teman lihat yang slide yang telah saya bagikan. Kelebihan aliran Murji'ah ada 3 poin. Yang pertama, menghindari sikap mudah mengkafirkan sesama muslim. Yang kedua, menjaga persatuan dan kerukunan umat Islam. Dan yang ketiga, menumbuhkan sikap toleransi dalam perbedaan. Aliran Murji'ah juga memiliki kelemahan. Kelemahan aliran Murji'ah ada 3 poin juga. Yang pertama, dapat menimbulkan anggapan bahwa amal tidak terlalu penting. Dan yang kedua, berpotensi membuat seseorang meremehkan dosa. Dan yang ketiga, sebagian pandangannya dianggap terlalu longgar dalam memahami iman. Kesimpulan dari aliran Murji'ah ini yakni aliran Murji'ah merupakan salah satu aliran ilmu kalam yang muncul sebagai respon terhadap konflik politik pada masa awal Islam. Aliran ini menekankan bahwa pelaku dosa besar tetap berstatus mukmin dan keputusan akhir mengenai nasibnya di akhirat diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Pemikiran Murji'ah berkontribusi dalam membangun sikap moderat dan menghindari pengkafiran terhadap sesama muslim. Mungkin cukup sekian presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.